Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, please on your cam, student. Oke, kawan-kawan yang lain yang belum bergabung, segera untuk bergabung ya. Oke, bisa kita mulai ya. Oke, sebelumnya, are you hear my voice? Ya, Pak. Oke, suara saya bisa terdengar ya? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Jelas, Pak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke, baiklah mahasiswa dan mahasiswi Poltekkes Kesuma Bangsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang masih dan senantiasa tercurah limpahkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kedua orang tua kita, keluarga kita, sanak saudara kita, sehingga pada hari ini syukur alhamdulillah bisa kita ucapkan atas segala nikmat yang masih tercurah limpahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melaksanakan segala bentuk aktivitas dan juga rutinitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat beriringan dengan salam marilah senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada suri Allah dan kita, yaitu kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa sama-sama mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, ya, kesabaran dan juga keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat dan mampu menegakkan sunnah-sunnah dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari secara istiqomah. Dengan penuh harapan ketika kita dapat dan mampu menegakkan sunnah-sunnah dari baginda Nabiullah Muhammad SAW, kita termaksud daripada golongan umat-umatnya yang insya Allah kelak nanti di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah mahasiswa dan mahasiswi senior, mbak-mbak semuanya, di pertemuan kita di sore hari ini insya Allah kita akan membahas materi di mana pertemuan pertama kita sudah saling mengenal satu sama yang lainnya. Saya bisa mengenal kalian dan juga kalian bisa mengenal saya. But the second meeting kita akan sudah membahas terkait pembahasan di dalam mata kuliah pendidikan agama Islam dengan sub materi yaitu urgensi PAI dalam sebuah kehidupan, yang insya Allah dalam hal ini akan dipresentasikan oleh rekan kita yaitu Haris Waskito, Putri Hamdini, Dea Azalia, dan juga Lucia Sabila Haya. Untuk 4 anggota ini atau mahasiswa dan mahasiswi ini apakah sudah siap untuk dapat mempresentasikan materinya kepada kita semua? Siap, Pak. Oke, Haris, Putri, Dea, dan ya, sebelum forum maya ini Bapak atau saya narasumber, sebelumnya Pak ingin mengabsen terlebih dahulu atas kehadiran tatap maya dari masing-masing mahasiswa dan mahasiswi. Bagi namanya yang saya sebutkan, silakan
katakan say hello or hadir ya atau hadirah. Lucia ada? Lucia, where are you? Oke, not respond. Oke, saya lewatkan terlebih dahulu untuk Lucia. Haris Waskito. Oke, hadir ya. Putri Rahmadini. Hadir, Pak. Hadir, Oke. Oke, good. Dea Azalia. Hadir. Oke. Next, Adinda Putri Safira. Adinda, where are you? Oke, dilewatkan terlebih dahulu. Futli Puri Winingsih. Futli Puri Winingsih. Iya, Pak. Oke, ada ya. Next, Martiara Azista. Hadirah, Pak. Oke, Adinda Andini. Hadir, Pak. Oke. Next, Sally Viola. Sally. Oke, belum respon. Next, Chandra Ningrum. Hadir, Pak. Oke. Agus Sanjaya. Agus. Oke, belum ada respon. Oke, next. Ika Sartika. Belum ada respon juga. Iya, Yan? Hadir, Pak. Pak, yang Iya, Ika Nancy. sama Agus tadi izin lagi ini, Pak, meeting. Mungkin nanti mereka mau japri Bapak. Jadi saya kasih 23 hari. Dia ada pelatihan. Jadi rumah sakit ngasih 1 minggu Iya. 7 hari, ditambah 23 hari kan full 1 bulan, tanggal 5. Jadi nanti bulan depan Ibu. Oke, Dava Frilia. Dava. Hadir, Pak. Oke. Next, Endah Yunita. Hadir, Pak. Mareta. Hadir, Pak. Retno. Retno. Hadir, Pak. Oke, Mira. Mira. Hadir, Pak. Oke. Vira. Hadir, Pak. Oke. Next, Lily. Hadir, Pak. Oke. Selvia Monica. Hadir, Pak. Oke. Apriliana Putri Widya. Apriliana. Oke, belum ada keterangan. Danar Satria. Danar. Oke, Danar belum ada kabar juga. Suci Kurniasari. Suci. Hadir, Pak. Oke. Farhan Aziz. Hadir, Pak. Farhan Aziz. Oke, Hadir. ada ya. Ya, Oke, Pak. Intan Dapiana. Hadir, Pak. Oke. Nanda Hari Tanzila.
Hadir, Pak. Oke. Rafeni Rahmawati. Hadir, Pak. Oke. Viola Aprilia. Hadir, Pak. Oke, Mira Zamida. Hadir, Pak. Oke, Rizky Pratama. Hadir, Pak. Oke. Rosa Presilia, Cakraningrum. Hadir, Pak. Oke, Sinta Aprilia. Hadir, Pak. Sofia. Hadir, Pak. Lalu next, Ibu Dewi Fatmawati. Hadir, Pak. Oke, ada Ibu ya. Putri. Hadir, Pak. Oke, Anissa. Anissa M. Hadir, Pak. Oke, ada ya. The last student Anissa Dewi Elvira. Anissa Dewi Dwi Elvira. Oke, belum ada respon ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 mahasiswa dan mahasiswi yang berhalangan hadir. Di antaranya ada 10 mahasiswa atau mahasiswi yang tanpa ada keterangan dan 3 yang sudah ada keterangan, yaitu Diana. Pak, Pak maaf Pak, saya belum dipanggil. Oh, siapa Ibu? Mbak? Natasha. Natasha. Oke, wait a moment. Natasha. Oke, ya. Oke, Natasha sudah saya hadirkan ya. Oke. Pak, saya juga belum di absen. Pak izin April lagi kerja ya Pak. April. Oke, April. Tadi yang belum absen siapa namanya? Putri Syahada, Pak, belum dipanggil. Putri Syahada. Oh, nggak ada ya? Oh, Putri Syahada, oke. Ya. April izin. Oke, ada lagi? Maaf, baru masuk, Pak. Gak ada sinyal, Pak. Siapa itu? Adinda, Putri Syafira. Putri Syafira. Adinda Putri Syafira. Iya, Pak. Oke. Ya, ada lagi? Oke, berarti enough ya. 1, 2, 3. Oke, ya. Di pertemuan kita yang kedua ini, insya Allah kita akan sama-sama membahas materi terkait urgensi ataupun pentingnya pendidikan agama Islam dalam kehidupan secara umum, ataupun pentingnya pendidikan agama Islam dalam satuan pendidikan perguruan tinggi, yang insya Allah dalam hal ini akan dipresentasikan oleh rekan kita, yaitu Haris Putri Dea dan juga Lucia Sabila. Kepada pemateri ataupun narasumber, saya persilakan waktu dan tempatnya untuk bisa presentasi dan juga sharing kepada kita semua. Saya berharap untuk diskusi ataupun jalannya diskusi kita pada sore hari ini bisa berjalan secara masif, edukatif, dan juga saling mengeluarkan pendapat satu dan lainnya. Kepada kelompok 1, saya persilakan waktu dan tempatnya. Izin share screen ya, Pak. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dia Azalia dari kelompok 1 sebagai moderator, dan 3 teman saya Abdul Haris Waskito, Lucia Sabila Haya, dan Putri Rahmadini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tentang urgensi pendidikan agama Islam dalam kehidupan. Definisi pendidikan dari pendapat perspektif Al-Quran dan perspektif tokoh Muslim. Pendapat perspektif Al-Quran. Pendidikan menurut Al-Quran adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Dua, perspektif tokoh Muslim. Muhammad Atiyah Al-Abrashi, pendidikan Islam Al-Tarbiyah Al-Islamiyah adalah usaha untuk menyiapkan manusia agar hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaan, manis tutur katanya, baik lisan maupun tulisan. D. Marimba. Pendidikan Islam merupakan bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. M. Yusuf Al-Qardawi. Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatan, serta manis dan pahitnya. Hasan Manggulung. Pendidikan Islam merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Aziumardi Azrar. Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek saja dari ajaran Islam secara keseluruhan. Karenanya, tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kehidupan berbahagia di dunia dan akhirat. Zakia Darajat. Pendidikan Islam merupakan proses pembentukan kepribadian manusia sebagai muslim. C. Definisi agama Islam. Islam adalah agama yang diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Dalam menyampaikan wahyunya disampaikan melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Dengan demikian, maka agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan untuk manusia melalui Muhammad SAW sebagai Rasul Allah yang mendapatkan wahyu Allah dengan perantara malaikat Jibril. Agama Islam adalah agama yang berasal dari Allah Tuhan, pencipta dan pemelihara alam jagat raya ini. Allah mempunyai sifat suci dan absolut, di mana kebenaran dan perintahnya tidak dapat ditolak oleh manusia. Norma-norma akhlak yang diajarkan Islam mempunyai pengaruh besar dalam membina manusia untuk berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.
D. Urgensi PAI. Urgensi pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah pentingnya peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia sebagaimana dari pendidikan Islam. Peningkatan potensi spiritual mencangkup pengenalan, pemahaman, penghayatan, pengalaman, dan penanaman nilai-nilai keislaman serta pengalaman nilai-nilai tersebut dalam kehidupan. Urgensi pendidikan agama Islam lebih banyak ditunjukkan pada perbaikan sikap mental yang terwujud dalam amal perbuatan, baik untuk kebutuhan diri sendiri maupun kebaikan orang lain. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dipersilakan untuk rekan-rekan yang lainnya jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah disampaikan oleh teman kita mengenai definisi ataupun hakikat daripada pendidikan agama Islam, mencangkup juga mengenai urgensi pendidikan agama Islam dan juga definisi agama Islam, dipersilakan kepada teman-teman yang lain. Silakan sebutkan nama dan prodinya dari mana sebelum menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Ya, saya berharap jalannya diskusi bisa berjalan secara masif, interaktif, dan juga edukatif. Ya, dipersilakan kepada audiens. Izin Pak Anissa, Pak. Oke, silakan. Oke. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama Anissa M, asal kelas D4LM. Tadi kan pembahasannya mengenai perspektif ya, jadi cara pandang kita tentang agama Islam. Pertanyaannya adalah, bagaimana, tadi kan itu menurut, dan menurut. Tapi yang mau Nisa tanyakan, bagaimana pendapat untuk kelompok tersebut tentang perspektif agama Islam itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Izin Pak, cukup. Oke, thank you. Anissa M. Izin Pak ya? Oke. M-nya ini apa ini? Mujahid Pak, pakai D jangan pakai T. Mujahid. Mujahid ya, oke. Ada kol-kolahnya berarti ya? Iya, ada kol-kolah. Kubro. Oke, kol-kolah kubro, thank you. Oke, silakan disimpan pertanyaan untuk bisa didiskusikan kepada narasumber yang lainnya. Pertanyaan dari Anissa M. Mujahid. Oke. Oke, maybe other student, if you have question, silahkan. Atau mungkin Mira Dahlia, Selvi Monica, atau Adinda Andini, atau mungkin yang lainnya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan Dahlia. Nama saya Mira Dahlia dari Prodi D3 Farmasi. Saya ingin bertanya, apa saja dampak positif dari peran agama dalam kehidupan? Terima kasih, Pak. Oke, untuk Mira Dahlia, tolong di-review kembali pertanyaannya, soalnya tadi agak sedikit macet-macet. Apa saja dampak positif dari peran agama dalam kehidupan? Apa saja dampak positif dari peran agama dalam kehidupan? Oke, peran agama dalam kehidupan. Oke, bisa disimpan pertanyaannya, narasumber. Bisa, Pak. Oke. Oke, maybe one question again, ya, satu pertanyaan lagi untuk cermin pertama.
Saya, Pak. Oke, tafadhol. Putri Rahmanda Dewi. Izin Pak, saya Putri Amanda dari D4LM ingin bertanya, bagaimana caranya pembentukan kepribadian manusia sebagai muslim yang benar menurut kaidah-kaidah muslim? Di zaman sekarang, modern sekarang, kan susah tuh untuk membentuk kepribadian muslim sebagai muslim sesungguhnya. Oke, thank you Putri. Oke, untuk 3 pertanyaan, apakah sudah bisa ditangkap dengan jelas? Untuk narasumber, Haris, Putri, Dea, dan juga Lucia. Maaf Pak, soal yang ketiga tadi apa ya, kurang jelas. Oke, mungkin yang bisa saya tangkap terkait pertanyaan tersebut ialah bagaimana cara membentuk kepribadian Muslim di era ataupun di zaman sekarang. Seperti itu bukan Putri Rahmananda? Iya Pak, benar. Oke, sembari menunggu narasumber mencari jawaban atau berdiskusi terkait pertanyaan yang disampaikan oleh audiens untuk forum, sementara saya ambil terlebih dahulu ya untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin sifatnya tergolong di dalam kontrak pembelajaran kita. Insya Allah untuk minggu depan ya kita akan memulai pembelajaran kita diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah untuk minggu depan itu diawali oleh Lucia Sabila Haya ya, dan dibacanya dari surat yang pertama saja dari Al-Fatihah, dan juga nanti akan dilanjutkan di minggu yang akan datang oleh Haris, Putri Rahmadini, Dea, Azalia, Adinda, dan seterusnya. Jadi setiap minggu insya Allah minimal kita bisa membaca bagi yang membaca ataupun yang mendengarkan Al-Quran supaya pertemuan kita ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk minggu depan, untuk Lucia tolong dipersiapkan ya, kalau seandainya memang nanti berhalangan bisa nanti absen kedua menggantikannya ataupun absen ketiga menggantikannya ya. Oke, bagaimana narasumber sudah menemukan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekannya? Belum Pak, lagi kami diskusikan. Oke. Ibu Dewi, sehat Ibu Dewi? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini udah pulang ke rumah atau masih kerja Ibu Dewi? Baru pulang ke rumah, Pak.
baru sampai langsung jam. Oh, berarti udah sampai rumah, Bu ya? Iya, alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah. Ini ada beberapa dari rekan-rekannya mungkin yang masih bekerja ya. Ini ada Mbak Yayannya. Jadi untuk minggu depan kita udah mulai berlaku ya perubahan ataupun pergantian jam kuliah kita. Yang tadinya hari Senin diganti menjadi hari Selasa, yang tadinya pukul 1 diganti menjadi pukul 4 sore. Ya. Oke, bagaimana kelompok 1? Sudah menemukan 1 atau 2 jawaban dari pertanyaan rekan-rekannya? Kalau sudah ada, silakan disampaikan supaya kita bisa mendengarkan dan juga kita diskusikan terkait pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekannya. Ya. Oke, gimana? Halo. Grup One? Iya, Pak. Oke. Oke, gimana kelompok 1? Ya, silakan diresponnya pertanyaan dari rekannya. Iya, Pak. Oke, silakan.
untuk segera bisa kita diskusikan. Satu saja dulu minimal. Izin menjawab, Pak. Oke. Pertanyaan Putri D4TLM. Pertanyaannya, bagaimana cara membentuk kepribadian Muslim di zaman sekarang? Yaitu dengan cara membiasakan diri untuk menjadi Muslim sejati yang mempunyai kepribadian Islami yang sesuai dengan tuntutan dan tuntunan syariat Islam. Oleh karena itu, setiap kepribadian Muslim diharapkan dapat mendidik serta membiasakan diri pribadi khususnya, keluarga terdekat, serta umat Muslim pada umumnya, agar dapat tercipta kepribadian Muslim umat yang betul-betul sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian akan tercipta keluarga, masyarakat, serta bangsa yang sejahtera. Baldatun tabiatun warabun khofur. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, untuk Putri Rahmanda. Iya, Pak. Oke, gimana mendengar jawaban dari narasumber tadi mengenai pertanyaan kamu? Iya, Pak. Cukup, Pak. Oke, cukup. Apa yang bisa kamu tangkap terkait pertanyaan yang kamu sampaikan tadi? Bagaimana sih cara membentuk karakter kepribadian seseorang di zaman sekarang yang bisa kamu tangkap dari jawaban yang disampaikan oleh narasumber? Ya. Itu apa namanya? Kita itu harus membiasakan diri apa ya, gimana ya? Kayak gimana ya? Oke. Oke, tidak menuntut kemungkinan rekan-rekan lain juga akan Bapak tanyakan terkait jawaban yang disampaikan oleh narasumber supaya apa yang disampaikan oleh pemateri ataupun narasumber itu bisa bermanfaat untuk kita semua walaupun kita tidak bertanya ya. Jangan sampai ya ilmu yang disampaikan oleh rekan-rekan kalian itu masuk kuping kanan, keluar kuping kanan ya. Jadi mantul. Jadi nggak ada yang masuk sama sekali di telinga kita. Oleh karena itu setiap pertanyaan insya Allah akan Bapak respon ke ke audien lainnya apakah dapat memahami atau tidak. Terlebih ke yang penanya ya, apakah sudah dapat ditangkap mengenai pertanyaan kalian? Untuk jawabannya apakah sudah mewakili ataupun belum? Ya. Oke Putri, bisa disimpulkan? Membiasakan dan pengembangan permintaan sikap apa ya, menerima gimana sih? Oke. Bentar, Pak. Oke. Wah, kayaknya Putri nyari lagi nih jawabannya nih. Oke. Ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin mengembangkan kembali dari pertanyaan yang disampaikan oleh Putri ataupun punya pendapat lain. Menurut saya untuk membentuk karakter kepribadian seseorang itu bisa dilakukan seperti ini. Oke, silakan mungkin anyone. Izin Kak, Anissa. Oke, silakan Anissa. Nah. Oke. Pertanyaan kan tadi bagaimana cara mengembangkan karakter berdasarkan kaidah-kaidah di zaman era seperti ini ya Pak ya? Oke. Oke. Saya akan mencoba menjawab sepengetahuan saya. Berdasarkan lingkungan yang saat ini sedang terjadi, jadi anak-anak muda zaman sekarang itu gampang terbawa yang namanya suasana, terus budaya, kebiasaan, dan lain-lain. Maka
agar masyarakat Indonesia, anak-anak muda sekarang bisa menjaga kaidah-kaidah agama itu dengan cara yang pertama dia mengkaji agama itu seperti apa, kemudian menerapkan. Nah, gimana caranya dia bisa mengkaji dan menerapkan? Dia harus berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi gitu. Karena kalau kita kumpul sama 5 orang yang sholat, kita akan jadi orang ke-6 yang sholat. Tapi kalau misalnya kita kumpul sama orang yang nggak sholat, kita pasti keikutan nggak sholat gitu. Kemudian dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, karena kalau misalnya kita biasa melihat yang baik, pasti keluar dari ucapan kita yang baik. Tapi kalau misalnya kita terbiasa melihat hal-hal yang buruk, maka akan keluar dari ucapan-ucapan kita hal-hal yang buruk. Jadi sebenarnya lebih ke menjalis jenis. Kemudian kalau misalnya kita sudah sholat gitu ibarat katanya, maka kan sholat itu menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar gitu kan. Maka kalau misalnya dia memperbaiki sholatnya, maka struktur kehidupannya pun akan berubah gitu Pak. Maka jadi gimana caranya? Yang pertama dari lingkungan, yang kedua dari pola apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, kemudian kembali lagi ke kehidupan sehari-hari, sama kebiasaan. Izin Pak cukup. Oke, terima kasih Anissa M yang telah memberikan tanggapan ataupun pendapatnya terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Putri Rahmanda mengenai bagaimana pembentukan karakter di era ataupun di zaman sekarang. Okay, maybe anyone? Ya, mungkin yang lain, if you have opinion, ya silakan disampaikan. Jika mungkin terasa cukup, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ada? Mungkin Mbak Yayannya? Belum Pak, nanti Pak. Oke, belum. Berarti kalau belum, nanti bakalan yang nanggapin ya, Mbak? Iya Pak. Oke, ya oke. Silakan untuk narasumber lanjut ke second question atau pertanyaan kedua. Oke, grup One, silakan dilanjutkan ke pertanyaan kedua. Ya, Pak, izin menjawab pertanyaan nomor 2 dari Mira Dahlia. Apa saja dampak positif dari peranan agama dalam kehidupan? Yang pertama itu berfungsi sebagai edukatif. Edukatif yang dimaksud itu mengarahkan agar pribadi penganutnya menjadi lebih baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing. Yang kedua itu berfungsi penyelamat, yaitu keselamatan yang diajarkan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi dunia dan akhirat. Yang ketiga, berfungsi sebagai perdamaian. Melalui agama, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntutan agama. Yang keempat, berfungsi sebagai social control. Para penganut agama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya terikat batin kepada tuntutan ajaran tersebut, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok. Yang kelima, berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas. Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam satu kesatuan, iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan membina rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan. Bahkan kadang-kadang dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh. Yang keenam, berfungsi kreatif. Ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya produktif, bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Penganut agama bukan saja disuruh bekerja dan rutin dalam pola hidup yang sama,
akan tetapi juga dituntut untuk melakukan inovasi dan penemuan baru. Yang ke-7, berfungsi sublimatif. Ajaran agama menguruskan segala usaha manusia bukan saja yang bersifat duniawi. Segala usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama bila dilakukan atas niat tulus karena dan untuk Allah merupakan ibadah. Cukup, Pak. Oke, terima kasih untuk narasumber yang telah memberikan jawaban ataupun tanggapan dari pertanyaan tadi. Atau mungkin rekan-rekan yang lain kembali lagi yang ingin berdiskusi kembali, atau mungkin menurut saya, Pak, pendapat saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau mungkin bahkan menurut saya kurang sependapat dengan jawaban dari narasumber. Nggak apa-apa, silakan. Ya. Oke, untuk teman-teman yang lain silakan. Yang ingin merespon. Untuk yang bertanya, Kenapa, Pak? oke, tadi yang bertanya siapa? Oke, Saya, untuk Pak. Mira Dahlia. Oke, untuk Iya, Mira Pak. Dahlia. Sudah dapat ditangkap jawaban dari narasumber tadi mengenai apa sih sebenarnya fungsi agama dalam suatu kehidupan? Apakah hanya sekedar keyakinan doang yang bisa kita jalankan atau seperti apa? Sudah, Pak. Dengan beragama, kita diarahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus Oke. agama juga sebagai penyelamat dunia dan akhirat. Karena Hmm. agama juga solidaritas itu semakin tinggi. Terus karena solidaritasnya tinggi, jadi bahkan bisa menjadi saudara gitu, Pak. Karena beragama, jadi kita bersaudara gitu. Terus agama juga, adanya agama juga bertujuan untuk menjadikan tatanan kehidupan itu beraturan. Di mana hal tersebut mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Cukup, Pak. Itu yang bisa saya cerna. Oke, thank you. Oke, thank you, Mira. Baik, Pak. Ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain yang ingin menanggapi, dipersilakan. Oke, gimana yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir di cermin pertama ini. Berarti kita cukupkan mengenai fungsi ataupun manfaat dari kita berkeyakinan dalam suatu agama. Di antaranya tadi telah disampaikan oleh Mira Dahlia terkait dari manfaat kita dalam berkeyakinan dalam hal ini adalah agama Islam. Ya. Oke, silakan untuk narasumber dilanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, silakan. Narasumber. Sebentar, Pak. Sebentar lagi didiskusikan.
Ya, untuk Mbak April. Pak. Oke. Kalau boleh tahu lagi kerja di mana nih, Mbak April? Di Rumah Sakit Mata LC, Pak. Di Halim, Pak. Apa tadi? Di mana? Di rumah sakit Mangkuli apa tadi? Center. Oh, iya, iya, iya. Di bagian apa, Mbak? Di farmasi, Pak. Oh, di bagian farmasinya. Oke. Oke, gimana untuk narasumber kelompok 1? Apakah sudah ditemukan jawaban dari pertanyaan yang terakhir mengenai hakikat ataupun definisi dari pendidikan agama Islam menurut sudut pandang atau perspektif kelompok kalian? Pak, ini menurut kami sendiri kan, Pak? Iya, menurut kelompok kalian. Pertanyaannya bukan begitu? Kalau yang saya tangkap seperti itu. Baikannya masih rapat, Mbak? Masih, Pak. Oh, masih. Masih. Oke. Ika, Dian sama Agus sama Nancy. Ika, Dian, Agus, sama Nendi. Sama Nancy. 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 Oke. Iya. Satu kerjaan ya, Mbak? Iya, Pak. Cuman beda-beda outlet. Kalau boleh tahu kerja di mana itu, Mbak? Di Kimia Farma, Pak. Kimia Farma. Pak Ade mau kenalan kamu ini. Oke, silakan. Silakan kelompok 1. Waktunya sudah cukup lama untuk kita berdiskusi kembali, ya. Ya, Pak. Izin menjawab pertanyaan dari Anissa M. Perspektif agama menurut kami. Jadi, agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan tentang keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan yang dimaksud di sini adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar manusia hidup terarah karena adanya agama. Kita diajarkan untuk sopan santun dalam bicara, saling toleransi, dan tidak membedakan suku, ras, dan agama yang lain. Cukup, Pak.
Oke. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin punya pendapat yang ingin disampaikan, dipersilakan. Atau sedikit kurang setuju mengenai jawaban yang disampaikan oleh narasumber, walaupun pertanyaannya mengenai sudut pandang dari si pemakalah lagi. Oke, mungkin yang lain, atau Sinta Aprilia punya pendapat lain? Nah, jangan ngangguk-ngangguk aja ya. Maju mundur terus kayaknya dari tadi. Coba mungkin Sinta punya pendapat atau tidak mengenai sudut pandang Sinta terkait agama itu apa sih? Cukup, Pak. Kok cukup aja? Yang dicukupkan tuh apa? Tadi yang jawabannya tadi udah cukup. Ya, cukupnya seperti apa? Oke. Oke, come on. Mungkin Chandra Ningrum bisa membantu? Atau Nanda Hari Tanzila? Ada Nanda? Saya berpendapat sama seperti Nisa M, Pak. Apa itu pendapatnya? Jadi kita memang harusnya mengikut ke kayak pergaulan kita bergaul dengan orang yang sholat, jadi akan mengikut sholat. Bergaul dengan orang yang, ya intinya kita gimana caranya berorganisasi sama orang yang benar gitu, yang seagama dengan kita, yang sefrekuensi dengan kita, gitu Pak. Oke. Lalu timbul pertanyaan, apakah bagi kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi yang di luar sana yang tidak sefrekuensi dengan kita, apakah itu bisa dikatakan tidak baik? Kalau seandainya kita hanya bergaul dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita ataupun orang-orang yang sudut pandang dengan kita, lalu apakah orang-orang yang memiliki beda pandangan dengan kita disebut orang-orang yang kurang baik? Bukan kurang baik sih Pak, cuman karena tidak sefrekuensi dengan kita, ya ngapain kita gabung gitu loh. Jadi kan tujuan kita untuk memperbaiki ya istilahnya. Jadi ngapain kita gabung sama orang yang tidak sefrekuensi dengan kita. Jadi mending ke kayak istilahnya kayak teman yang cocok dengan kita. Dia begini, kita ngikut begini. Yang istilahnya kalau bisa ya kita berteman atau bergaul sama orang yang lebih baik dari kita supaya kita mengikut lebih baik juga gitu. Oke, terima kasih Nanda atas pendapatnya. Oke, di termin pertama mungkin cukupkan mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi, dan kalau ada pertanyaan kembali mengenai materi yang telah disampaikan oleh pemakalah tadi, dipersilakan bagi siapapun ya. Jika memang tidak ada, mungkin nanti saya minta beberapa menit ke depan untuk meng-share terkait materi sedikit sebagai bentuk evaluasi ataupun review ulang mengenai materi yang telah disampaikan oleh narasumber yang tadi. Gimana untuk teman-teman yang lain? Ada yang ingin ditanyakan kembali kepada pemakalah sebelum pemakalah tutup presentasinya? Oke, tidak ada? Oke, kalau seandainya tidak ada, silakan untuk pemakalah. Silakan untuk memasuk kalian. Izin Pak, cukup Pak.
Oke, cukup. Silakan untuk pemakalah. Ditutup presentasinya terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya di Populus for Group 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan materi kepada kita semua terkait pembahasan mengenai urgensi pendidikan agama Islam ataupun hakikat pendidikan agama Islam. Ya, dalam beberapa menit ke depan, saya ingin sedikit mereview ulang mengenai pembahasan yang telah dibahas oleh kelompok 1 dan juga sebagai bentuk bahan evaluasi kepada kita semua mengenai materi hakikat daripada pendidikan ataupun pendidikan agama Islam dan juga urgensi daripada pendidikan agama Islam itu sendiri. Kenapa sih harus dimasukkan di dalam satuan perguruan tinggi? Apakah nggak cukup hanya untuk di sekolah? Apakah nggak cukup hanya untuk di SMP dan SMA? Kenapa harus masuk juga di dalam mata kuliah di suatu perguruan tinggi? Oke. Oke, apakah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, mungkin sedikit. Oke, cukup ya. Terlihat ya? Oke, mungkin sedikit saja yang bisa Bapak sampaikan terkait review mengenai materi kita pada sore hari ini. Ya. Oke. Yang pertama, jika kita melihat sebuah kalimat yang terdiri dari kata pendidikan agama Islam, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi ataupun makna atau hakikat daripada pendidikan secara umum. Ya, kalau kita lihat di sini banyak sekali literatur, ya, para tokoh ataupun para ulama yang membahas terkait dari ataupun hakikat pendidikan itu dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek kerohanian, jasmaniah dan juga berlangsung secara bertahap. Ya, dari pengertian di sini yang bisa kita garis bawahi adalah pendidikan itu merupakan suatu usaha ataupun ikhtiar untuk dapat dan mampu membina dan mengembangkan kepribadian seseorang. Ya, baik itu kepribadian secara aspek rohani, ya, ataupun kepribadian secara aspek jasmani yang dilakukan secara bertahap. Walaupun banyak ataupun berbagai macam literatur yang memberikan definisi mengenai pendidikan secara umum, yang bisa kita garis bawahi adalah pendidikan itu merupakan suatu ikhtiar. Ikhtiar untuk mengembangkan kepribadian seseorang. Ya, baik itu aspeknya rohani ataupun jasmani. Ya. Kalau kita menarik lebih perspektif terhadap Islamnya sendiri, bahwasanya pendidikan Islam itu merupakan suatu usaha untuk menyiapkan manusia agar dapat hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya, dan baik lisan dan maupun tulisan. Kalau kita lihat dari pengertian pendidikan agama Islam, dari sudut pandang Al-Tarbiyah Al-Islamiyah, itu membahas terkait pendidikan itu merupakan suatu usaha untuk menyiapkan manusia agar dapat mampu dan hidup secara sempurna. Baik itu sempurna daripada pemikirannya, maupun sempurna daripada perilaku dan kesehariannya. Karena pada hakikatnya, yang namanya suatu pendidikan itu merupakan bentuk usaha untuk bisa mentransfer ilmu pengetahuan dalam bentuk apapun. Tidak hanya ilmu pengetahuan Islam, ilmu pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan fisika, melainkan pengetahuan apapun agar dapat dan mampu diberitahukan kepada peserta didiknya supaya terbentuk pribadi yang
sempurna akan pengetahuan dan juga kepribadiannya. Karena pada hakikatnya yang namanya suatu akhlak ataupun sikap itu merupakan ujung tombak apakah orang tersebut bisa dinilai berpendidikan atau tidak. Dengan akhlak ataupun sikap yang ditunjukkan oleh seseorang, orang lain bisa menilai apakah si manusia tersebut memiliki pendidikan yang tinggi ataupun tidak. Oke? Ya. Oke, next sini kitab daripada agama ulama ataupun tokoh-tokoh dari Islam yang mendefinisikan daripada agama Islam. Di sini Umar bin Khattab selaku khalifah ataupun khulafaur rasyidin yang kedua mendefinisikan bahwasanya agama Islam itu merupakan suatu agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang meliputi akidah, syariat dan juga akhlak. Lalu di sini ada ulama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mendefinisikan bahwasanya agama Islam merupakan bentuk berserah diri kepada Allah dengan mengesakannya dan tunduk serta patuh kepadanya. Lalu dan di sini ada Hasan Al-Basri yang mendefinisikan bahwasanya agama Islam sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengesakannya dan juga melaksanakan syariat-syariatnya. Dari ketiga literatur ini ataupun ketiga pendapat para tokoh muslim ini bisa kita garis bawahi bahwasanya agama Islam itu merupakan suatu keyakinan ya, ataupun suatu kepercayaan dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kita selaku hamba-hambanya untuk melaksanakan dan juga mengesahkan akan adanya keberadaan Tuhan yang disebut Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Oke. Ya. Lalu kalau kita gabungkan antara definisi dari pendidikan dan juga agama Islam, dapat kita garis bawahi bahwasanya hakikat daripada pendidikan agama Islam itu merupakan suatu usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian peserta didik yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Jadi pada hakikatnya pendidikan agama Islam ini diberikan kepada peserta didik baik itu yang duduk di bangku sekolah dasar, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi itu diperuntukkan untuk mengarahkan kepribadian daripada peserta didik tersebut agar dapat dan mampu menjalankan kehidupannya sesuai dengan ajaran syariat Islam. Ya. Lalu kalau kita menengok daripada tujuan umum daripada pendidikan agama Islam, ya pada akhirnya suatu pendidikan agama Islam itu bertujuan ataupun bermuara terhadap sebuah terbentuknya pribadi muslim yang senantiasa menjadikan waktu dan aktivitasnya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dari sini kita bisa menengok sebuah ayat di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan penerangan kepada kita bahwasanya tidaklah Allah menciptakan manusia dan juga jin untuk beribadah kepadanya. Ya, kalau misalnya kita tengok daripada tujuan akhir daripada pendidikan agama Islam ialah senantiasa membentuk kepribadian manusia agar dapat dan mampu menjadikan waktu dan juga aktivitasnya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya dalam ajaran syariat Islam yang namanya ibadah tidak hanya muluk-muluk yang berkaitan dengan ibadah mahdhah ataupun ibadah yang memang sudah ada tuntutannya seperti ibadah salat, zakat, puasa, haji. Melainkan ada juga jenis ibadah ghairu mahdhah yang bisa menjadikan aktivitas kita itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kita menegakkan sunnah-sunnahnya Rasul. Dengan cara apa kita menegakkan sunnah-sunnahnya Rasul dalam ibadah ghairu mahdhah? Yaitu dengan cara salah satu contohnya adalah dengan makan ataupun minum dengan cara duduk. Makan ataupun minum dengan menggunakan tangan kanan. Ketika melaksanakan aktivitas apapun mendahulukan penggunaan organ tubuh di bagian kanan. Ketika bangun tidur senantiasa membaca doa. Ketika sebelum tidur senantiasa membaca doa. Itu bagian daripada
bentuk usaha kita untuk menjadikan aktivitas-aktivitas kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika melaksanakan apapun pekerjaan kita diawali dengan basmalah. Itu bagian daripada bentuk perwujudan kita untuk mengeluarkan segala aktivitas dan juga waktu kita agar dapat bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tuh enggak akan menciptakan manusia dan juga jin kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Jika kita melihat konteks ayat tersebut, kita harus mengetahui pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa beribadah kepadanya. Walaupun tadi disampaikan bahwa ibadah itu tidak hanya ataupun tidak muluk-muluk berkaitan tentang ibadah yang bersifat mahdhah seperti sholat, zakat, dan puasa, melainkan segala aktivitas kita, pekerjaan kita, rutinitas kita itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi menjalankan syariat-syariatnya sesuai dengan ajarannya. Apabila ada yang salah, tinggalkan. Apabila ada yang tidak benar, ditinggalkan. Apabila ini sesuai dengan ajaran dan juga norma, silakan dilakukan ya. Lalu di pembahasan yang terakhir mengenai urgensi PAI dalam kehidupan ya, dalam perguruan tinggi. Kenapa sih pendidikan agama Islam itu senantiasa muncul ataupun senantiasa ada dan masuk ke dalam mata kuliah wajib yang harus dipelajari oleh mahasiswa dan mahasiswi yang walaupun perguruan tinggi tersebut bukan perguruan tinggi Islam. Karena pada dasarnya mata kuliah pendidikan agama Islam masuk dalam rumpun mata kuliah wajib yang di dalamnya juga terdapat mata kuliah lain seperti bahasa Indonesia, Pancasila, dan juga pendidikan kewarganegaraan. Pada hakikatnya, mata kuliah wajib ini merupakan mata kuliah yang harus ada di setiap perguruan tinggi, baik yang berbasis agama ataupun umum. Mengingat masuknya mata kuliah pendidikan agama sebagai mata kuliah wajib, nah urgensinya di sini akan bernilai penting karena menjadi ruh yang bersifat fundamental atau ruh yang bersifat mendasar dalam pembentukan serta perkembangan kepribadian mahasiswa dan mahasiswi dan dapat menjadi landasan dasar dalam mengembangkan bidang-bidang ilmunya masing-masing sesuai dengan ajaran syariat Islam ya. Kembali lagi bahwasanya urgensi PAI ataupun urgensi pendidikan agama Islam di satuan perguruan tinggi itu sebagai dasar yang sifatnya fundamental dalam pembentukan serta perkembangan kepribadian mahasiswa dan mahasiswi sesuai dengan ajaran syariat Islam agar mampu memberikan rasa totalitas terhadap aktivitas dan juga waktunya agar dapat sesuai dengan syariat Islam yang tadi sudah kita sampaikan dan sudah kita diskusikan bahwasanya segala aktivitas kita kalau bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya tadi kita bisa meluangkan waktu kita untuk bisa menengok bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupan, bagaimana Rasulullah SAW makan, bagaimana Rasulullah SAW itu bisa mengerjakan pekerjaannya gitu. Lalu kalau kita melihat kehidupan dari manusia ataupun dari orang-orang yang senantiasa menjalankan ajaran agama Islam itu akan senantiasa menjadi pribadi yang bisa meluangkan waktu dan juga pikirannya agar dapat dan mampu menegakkan ajaran-ajaran syariat Islam. Ya, di sini dikatakan ya, urgensi PAI dalam suatu kehidupan secara umum sebagai bangsa yang berkeyakinan akan adanya keberadaan Tuhan yang ditunjukkan di dalam butir pertama dalam Pancasila ataupun dasar negara, menuntut bagi setiap warga negaranya agar dapat menjalankan kehidupan yang sesuai dengan syariat dan kepercayaannya ataupun hukum yang berlaku. Secara umum hal ini bernilai penting karena dengan adanya keyakinan dalam beragama, khususnya agama Islam, setiap individu akan dibekali syariat-syariat yang dapat membawanya dalam berperilaku dan berkepribadian baik kepada sesama manusia ataupun hablum minanas maupun kepada Allah Subhanahu wa taala itu hablum minallah agar dapat menunjang kehidupan baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi pada hakikatnya dengan adanya pendidikan agama Islam ya akan memberikan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita agar dapat dan mampu membedakan mana sih yang
baik dan mana sih yang buruk. Baik itu ketika kita berhubungan kepada sesama manusia yang sifatnya sosial, ataupun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kepercayaan ataupun keyakinan kita. Dengan adanya ajaran agama Islam, kita mampu membedakan mana yang harus kita tinggalkan dan mana yang harus kita kerjakan. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa direview ulang terkait materi kita di sore hari ini mengenai hakikat daripada pendidikan agama Islam maupun urgensi pendidikan agama Islam, baik itu di perguruan tinggi ataupun di kehidupan sehari-hari, ya. So far everybody you understand? Ya, Pak. Yes, understood, Pak. Oke, kira-kira dari apa yang telah disampaikan oleh teman kalian dari kelompok 1 ataupun apa yang telah disampaikan barusan, ada yang ditanyakan kembali ataupun tidak mengenai materi kita pada sore hari ini? I think enough. Oke, cukup? Oke, kalau seandainya cukup, ya minggu depan kita sudah mulai masuk ke dalam pembahasan yang baru mengenai konsep manusia dalam perspektif Islam, ya. Yang perlu digarisbawahi pada materi kita di siang hari ini ataupun di sore hari ini, bahwasanya pendidikan itu pada hakikatnya sebuah ikhtiar ataupun usaha kita untuk bisa mentransferkan suatu ilmu pengetahuan kepada siapapun. Tidak hanya kepada peserta didik, tidak hanya kepada mahasiswa dan mahasiswi, melainkan kepada keluarga kita, pada sanak saudara kita, kepada rekan-rekan dan siapapun. Karena di dalam ajaran dikatakan bahwasanya ungdur maqala wala tangdur man qala, ya. Ketika ada orang yang berbicara, siapapun yang berbicara, kita diperintahkan untuk mendengarkan apa yang disampaikan, ya, bukan melihat siapa yang berbicara. Jadi di dalam sebuah konteks perintah tersebut, ketika ada orang yang berbicara, kita diperintahkan untuk mendengarkan apa yang baik dan mendengarkan apa yang buruk. Apabila ada yang baik, silakan diterima, dan apabila ada yang buruk, silakan dibuang jauh. Karena pada hakikatnya kembali lagi yang namanya lepas dari yang namanya salah, khilaf ataupun dosa. Tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh saya pribadi yang mungkin di sini selaku ataupun yang diberikan amanah menjadi dosen dalam pendidikan agama Islam, tidak sepenuhnya apa yang disampaikan oleh saya pribadi itu bisa bernilai benar. Oke, makanya kita diperintahkan untuk mendengar apa yang dibicarakan. Kita diciptakan 2 telinga ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih banyak mendengar. Ya, ketika kita sudah banyak mendengar, kita cerna apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Kalau baik, diambil, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan jika tidak baik, silakan buang jauh-jauh. Oke? Ya. Oke, ya. Balik lagi kepada pembahasan tadi, yang namanya pendidikan itu merupakan suatu bentuk ikhtiar ataupun usaha untuk mentransfer ilmu pengetahuan agar si peserta didik ataupun orang yang kita transfer ilmu pengetahuan tersebut dapat menjadi pribadi yang mampu mewujudkan sikap ataupun keterampilan yang sesuai dengan yang kita inginkan dalam satuan pendidikan tersebut. Seperti itu. Ya. Jika mungkin tidak ada pertanyaan kembali, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Oke, kalau tidak ada, mungkin Ibu Dewi Fatmawati. Oke, mungkin sekiranya cukup. Ya, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dalam perjumpaan atau kesempatan kita di sore hari ini. Kurang dan lebihnya mungkin saya pribadi memohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun apabila ada yang benar ya yang disampaikan oleh rekan kalian ataupun yang disampaikan oleh saya pribadi.
tolong diambil dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan apabila ada yang salah tolong dibuang jauh-jauh dan silakan cari referensi ataupun klarifikasi yang lebih baik lagi. Tutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Akhirul alamin. kalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Pak.